Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, kembali lagi bersama saya Kang Review di channel kita tercinta, channel SC Movie. Kali ini kita akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul KL Gangster 2. Film ini bercerita tentang seorang mantan gangster yang sudah pensiun dari pekerjaannya. Namun karena keluarganya diganggu, akhirnya dia kembali lagi ke perjalanan gangsternya sobat. Ingin tahu keseruan ceritanya? Yuk kita lanjut ke videonya. Ups, tunggu dulu sobat. Sebelum lanjut ke videonya, jika sobat ingin menonton review KL Gangster yang season pertamanya, linknya sudah saya letakkan di deskripsi. Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya sobat, agar channel kita ini bisa menjadi lebih maju lagi sobat. Yuk sobat, kita lanjut. Di awal film, kita langsung disajikan dengan sebuah adegan seorang pria yang masa tahanan penjaranya sudah tamat, dan akhirnya dia keluar dari penjara. Pria tersebut bernama Malik. Saat dia sampai di halaman luar penjara, dia disambut oleh temannya yang bernama Ajib beserta anak buahnya. Malik disambut sebagaimananya gangster legend yang sudah kembali pulang ya sobat. Ajib pun kembali mengajak Malik untuk bergabung di dalam gangsternya. Namun dengan halus Malik menolaknya karena sang legenda kita ini ingin bertobat dari dunia pergangsteran. Selanjutnya datanglah seorang pria yang bernama Lungdil untuk menjemput Malik. Lungdil ini merupakan teman lama Malik yang sangat besar koar, tetapi hatinya sangat baik loh sobat. Dan Malik pun langsung pergi bersama Lungdil. Selanjutnya layar pun berganti di salah satu minibar meja biliar, di mana tampak dua orang pria yang tergesa-gesa menemui seorang pria yang berkacamata. Dan pria tersebut bernama Jai. Dia merupakan pria yang sangat disegani di dunia pergangsteran kota Kuala Lumpur. Dan bagi Jai, uang adalah segalanya. Pria berdua tersebut memberitahu Jai bahwa Dragon menyuruhnya untuk membasmi preman yang mengganggu tempatnya. Namun Jai menolaknya. Tetapi saat anak buahnya bilang bahwa Dragon akan memberinya banyak uang, Jai pun langsung pergi untuk melakukan aksinya. Sesampainya di tempat tersebut sobat, dia menyuruh para preman tersebut untuk pergi. Namun dengan sombongnya preman tersebut malah menantang Jai, dan perkelahian antara gangster pun tidak bisa terhindarkan lagi. Dengan mudahnya Jai pun bisa mengalahkan para preman tersebut. Selanjutnya adegan berlanjut di mana Malik dan Lungdil sedang dalam perjalanan ke rumah Lungdil. Malik pun bertanya kepada Lungdil tentang dunia pergangsteran di kota Kuala Lumpur sekarang. Lungdil pun menjelaskan bahwa banyak perubahan yang terjadi di dunia pergangsteran sekarang. Ajib yang dulunya bekerja bersama King sekarang sudah berbalik melawan King dan bekerja sama bersama Dragon. Scene pun berganti di mana seorang pria bernama Zack menemui klien bisnisnya di dunia pergangsteran. Zack ini merupakan anak tiri dari King yang merupakan salah satu gangster terkuat di kota Kuala Lumpur. Kliennya tersebut tidak mau lagi bekerja bersama King karena Zack selalu meminta uang tambahan kepadanya, dan dia sekarang sudah meminta pengamanan kepada gangster Dragon. Dragon ini merupakan gangster kedua terkuat di kota Kuala Lumpur. Selanjutnya adegan pun berganti di mana Ajib dan juga Jai pergi menemui Dragon, yang dimana mereka memberitahu Dragon bahwa Malik sudah keluar dari penjara. Dan di sini bisa kita ketahui bahwa sang legend merupakan yang sangat ditakuti di dunia pergangsteran kota Kuala Lumpur. Dan adegan pun berlanjut di mana antara Zack dan juga King terjadi cekcok, yang dimana King marah kepada Zack atas apa yang dilakukan Zack kepada kliennya. Adegan pun berlanjut sobat, di mana seorang wanita yang bernama Zeti
diingatkan oleh temannya bahwa Malik sudah keluar dari penjara dan mereka harus berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya. Seti ini merupakan adik perempuan dari Malik. Scene pun berganti di mana Malik bertanya kepada Lungdil bagaimana keadaan keluarganya sekarang, dan Lungdil pun menjelaskan bahwa ibunya Malik sedang berjualan pekerjaannya sekarang dan ia menjual kerupuk di salah satu trotoar yang ada di kota Kuala Lumpur. Malik dan Lungdil pun pergi ke tempat tersebut untuk melihat ibunya yang sedang berjualan. Namun Malik hanya mau melihat ibunya dari kejauhan dan tidak berani menemui ibunya. Karena dulunya Malik sudah diusir oleh ibunya dari rumah karena perbuatannya yang bergabung bersama gangster. Selanjutnya, Malik dan Lungdil pergi duduk ke salah satu kafe yang ada di kota tersebut. Dan sedang asik bercerita di kafe tersebut, terjadilah adegan cekcok antara preman dan pelayan kafe. Lungdil pun menegur preman tersebut dan preman tersebut pun langsung menyerang Lungdil. Dengan secepat kilat, Malik pun langsung membantu Lungdil dan adegan perkelahian pun terjadi. Dengan mudahnya, Malik langsung mengalahkan para preman tersebut dan mereka pun lari terbirit-birit. Saat mereka sudah berada di luar kafe tersebut, sobat, para preman tadi membawa komplotannya untuk menyerang Malik. Dan tiba-tiba Jai dan anak buahnya pun datang. Ternyata area tersebut merupakan kawasan Jai, adiknya Malik. Dan ia pun mengusir preman tersebut. Jai pun langsung pergi meninggalkan Malik. Selanjutnya sobat, adegan berganti di mana Malik dan juga Lungdil sedang memperbaiki mobilnya. Tiba-tiba Zack datang dan terjadilah pembicaraan yang sangat bertensi tinggi antara Malik dan juga Zack. Zack pun menyerang Malik dan dengan mudahnya Malik menangkis serangan Zack. Tiba-tiba King datang dan mereka pun berhenti bertarung. Dan King pun memberi sambutan hangat kepada legenda kita yaitu Malik. Ternyata mereka berdua merupakan teman lama yang dulunya menguasai kota Kuala Lumpur, Malaysia. King pun kembali mengajak Malik untuk bergabung ke dunia pergangsteran. Namun sayangnya Malik sudah tobat dari dunia pergangsteran. Selanjutnya, Malik pun pergi ke salah satu tempat klub malam di mana Zeti bekerja. Malik pun membawa Zeti pulang. Namun, tiba-tiba preman bertubuh besar pun datang. Dan dia mengajak Malik untuk berduel karena sudah membuat kekacauan di tempatnya tersebut. Dan dengan darah legend kita yang sedang mendidih, tanpa basa-basi, perkelahian antara mereka berdua pun tidak bisa dihindarkan lagi. Dan yang sudah kita ketahui, dengan mudahnya Malik mengalahkan mereka semua. Dan datanglah bos preman yang menjaga tempat tersebut. Dan dia bernegosiasi dengan Malik. Dan Malik pun berjanji tidak akan mengganggu tempatnya lagi asalkan mereka tidak memperkerjakan Zeti lagi. Dan preman tersebut pun setuju. Dan mereka pun pergi dari tempat tersebut. Saat mereka ingin pergi ke mobilnya, tiba-tiba mobilnya meledak dan hancur terbakar. Lungdil pun menangis karena itu merupakan mobil satu-satunya. Akhirnya Malik pun pergi ke tempat Zack dan juga King. Malik pun menyerang Zack tanpa ampun dan King pun melerainya. Malik pun menuduh Zack yang menghancurkan mobilnya tersebut. Namun King melerainya karena Malik tidak memiliki bukti. Karena rasa persahabatan yang kuat antara King dan juga Malik, Malik pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Dan jika Zack mengganggunya lagi, dia tidak akan segan-segan untuk membunuh Zack. Adegan pun berlanjut nih sobat, di mana anak buah Zack menyerang Jai dan akan membawa Jai ke hadapan Zack. Dan perkelahian pun dimulai.
Dengan aksi keroyokan, akhirnya Jay bisa mereka bawa ke hadapan Zack. Zack pun mengajak Jay untuk bergabung bersamanya dan mengancam akan membunuh Jay jika tidak mau bergabung bersamanya. Namun, Jay pun berkata dia tidak takut mati, namun dia tidak mau mati. Selanjutnya, Zack pun menawarkan banyak uang kepada Jay dibandingkan daripada bekerja bersama Dragon. Jay pun langsung setuju dan berkata, Jay hanya tunduk kepada yang satu, yaitu uang. Selanjutnya adegan pun berganti ya sobat, di mana Malik bekerja sebagai buruh angkut di salah satu pasar. Tanpa sengaja, Malik pun menabrak salah satu preman pengaman yang ada di pasar tersebut dan dia sangat marah kepada Malik. Pak tua yang ada di sana menjelaskan kepada para preman tersebut bahwa Malik merupakan orang baru dan dia tidak tahu apa-apa. Namun preman tersebut tidak mendengarkannya dan dia pun menyerang Malik. Dengan keahlian bela diri yang ada pada Malik, Malik pun melawan preman tersebut dan adegan perkelahian ala gangster pun terjadi. Tiba-tiba Ajib pun datang membantu Malik dan preman tersebut ketakutan melihat Ajib yang membawa parang dan preman tersebut pun melarikan diri. Selanjutnya adegan pun berganti di mana Malik memberanikan diri untuk bertemu dengan ibunya dan dia meminta maaf kepada ibunya dan tangis haru pun terjadi antara mereka berdua. Dan ibunya mengajak Malik untuk kembali lagi ke rumahnya. Terjadilah adegan yang sangat mengharukan, di mana Jay melihat dua orang anak gelandangan yang sedang tertidur di trotoar. Jay yang berhati keras pun mulai terharu melihatnya dan Jay pun menyelipkan uang kepada anak tersebut. Orang yang sekejam Jay pun masih mempunyai hati nurani. Zeti pun pulang ke rumahnya dan di rumahnya sudah ada Malik yang sedang duduk bersama ibunya. Malik pun menegur Zeti supaya tidak nakal lagi. Namun Zeti pun tetap membangkang kepada Malik dan Zeti pun menceritakan bahwa selama Malik berada di dalam penjara, dia bersama ibunya susah dalam kehidupan. Dan dia akhirnya bekerja sendiri dan Malik pun tampak menyesal atas perbuatannya dan juga keluarganya sering diganggu oleh Zack dan juga para preman yang sangat marah kepada Malik. Akhirnya Malik pun murka kepada Zack. Selanjutnya sobat, adegan berganti di mana Jay dan juga anggotanya menyerang Ajib. Dan Ajib pun terheran-heran karena kelakuan Jay. Dan Ajib pun belum mengetahui jikalau Jay sudah bergabung bersama Zack. Dan adegan perkelahian pun terjadi. Di saat Ajib terpojok, tiba-tiba Malik pun datang membantu Ajib. Dan dia pun bisa mengalahkan adiknya Jay dengan mudah. Jay beserta anggotanya pun pergi dari tempat tersebut. Selanjutnya adegan pun berlanjut sobat, di mana Zack menyerang Malik terang-terangan dan terjadilah perdebatan antara Malik dan juga Zack. Saat perdebatan bertensi tinggi itu terjadi, tiba-tiba King datang melerainya dan King pun sangat marah kepada Zack karena sudah menyerang Malik secara terang-terangan. Lalu Zack pun berencana untuk balas dendam kepada Malik. Keesokan paginya, Zack mendatangi rumah Malik dan menyiksa ibunya. Tiba-tiba Lungdil pun datang ke tempat tersebut. Saat Lungdil ingin menyelamatkan ibu Malik, namun apesnya Lungdil pun ditusuk oleh Zack dan Zack pun pergi dari tempat tersebut. Selanjutnya tidak lama kemudian Malik pun datang. Malik pun melihat Lungdil yang sudah terluka parah
dan dia membawa Lungdil ke rumah sakit untuk diobati. Dan Malik pun sangat marah kepada Zack. Selanjutnya sobat, di mana Zack mengejar King dan dia ingin membunuh King dan Zack ingin menguasai gangster di kota Kuala Lumpur. Dan akhirnya Zack pun berhasil menembak King dan King pun terbunuh dan mati bertumpah darah. Dan adegan pun berganti di mana Malik menemui Ajib dan juga Dragon, meminta pasukan untuk membantu Malik membalas dendam kepada Zack. Namun Dragon pun tidak mau karena itu merupakan balas dendam pribadi. Malik pun pergi dari tempat tersebut. Namun tiba-tiba Malik pun diserang oleh anak buah Zack. Dan secara tiba-tiba Ajib pun datang membantu Malik. Dan Ajib pun dengan sukarela membantu Malik karena Ajib sudah menganggap Malik seperti keluarganya sendiri. Dan mereka pun langsung menyerang ke basecampnya Zack. Di basecamp tersebut selain Zack juga ada Jay, adiknya Malik. Dan perkelahian antara gangster pun tidak bisa terhindarkan lagi dan perkelahian pun terjadi. Malik pun bisa mengalahkan Zack dengan mudahnya. Namun apesnya Ajib pun bisa dikalahkan oleh Jay. Dan akhirnya perkelahian dua saudara yang epik pun terjadi. Namun layaknya seorang kakak dan adik, Malik juga bukan merupakan tandingan Jay. Dengan mudahnya Jay pun dikalahkan oleh Malik. Namun Zack pun kembali berdiri lagi dan ingin menembak Malik. Namun secara tiba-tiba Dragon pun datang dan menembak Zack. Dan Zack pun mati. Dan akhirnya Malik bisa membalaskan dendamnya dan film pun berakhir. Baiklah para sobat, terima kasih kepada para sobat yang sudah setia menonton film ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya sobat, supaya channel kita bisa menjadi lebih maju lagi. Dan untuk para sobat, saya doakan supaya dimudahkan rezekinya. Oke, terima kasih kepada para sobat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di film yang selanjutnya.